I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Anggreni Pertama dengan NIM 2205338, Prodi Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pendidikan Ekonomi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan kembali atau menganalisis video yang diberikan oleh Bapak. Tugas administrasi dan supervisi. Yang pertama yaitu pengertian administrasi peserta didik. Administrasi pendidikan adalah cara atau langkah dalam kegiatan proses pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan untuk bertujuan untuk menata, mengelola, serta mengatur pendidikan di sekolah agar tercapainya suatu pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Yang kedua yaitu proses administrasi peserta didik. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahap, yaitu kegiatan administrasi pada awal tahun pertama pelajaran, administrasi selama tahun pembelajaran, dan administrasi di tahun pembelajaran berikutnya. Administrasi peserta didik adalah proses mengurus serta melayani dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya di sekolah tersebut. Administrasi peserta didik dilakukan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses pembelajaran yang efektif. Tugas kepala sekolah dan para guru adalah memberikan layanan dengan memperlihatkan apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dicita-citakan murid dalam batas wewenang keinginan serta peraturan yang ditentukan oleh sekolah yang berlaku. Kegiatan-kegiatan dalam menerima murid baru ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, menerapkan daya tampung. Daya tampung adalah kapasitas program studi untuk menampung jumlah siswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, atau laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Yang kedua, menetapkan syarat-syarat murid baru. Maksud penerapan syarat murid baru di sini adalah kriteria acuan patokan, kriteria acuan norma, dan kriteria atas daya tampung sekolah. Yang ketiga yaitu pembentukan panitia atau penerimaan murid baru. Kegiatan pertama yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam menerima peserta didik baru adalah membentuk panitia. Yang ketiga, jenis-jenis instrumen administrasi peserta didik secara manual dan secara elektronik. Jenis-jenis instrumen administrasi peserta didik yang secara manualnya itu seperti buku induk yang merupakan buku pokok karena yang di dalamnya memuat informasi yang dirangkap lengkap mengenai siswa. Yang kedua yaitu buku klaper. Buku klaper ini berfungsi untuk membantu buku besar memuat data murid yang penting. Yang ketiga yaitu buku atau daftar keadaan mahasiswa. Buku ini menggambarkan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Yang keempat yaitu daftar hadir siswa. Daftar hadir ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan mengikuti kegiatan di sekolah. Yang kelima yaitu file penyimpanan berkas siswa. Berkas yang bersifat terlepas perlu diarsipkan dengan baik oleh
sekolah, misalnya fotokopi STTP, akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan sebagainya. Jenis-jenis instrumen administrasi pendidikan yang elektroniknya yaitu seperti cuplikan dari buku induk, buku presentasi kelas, buku catatan bimbingan dan konseling, buku catatan presentasi murid, yang meliputi buku daftar nilai, buku langgar, buku lapor, serta buku mutasi. Yang keempat yaitu peran guru dalam administrasi peserta didik. Peran guru dalam administrasi peserta didik adalah sebagai panitia penyeleksi penerima siswa baru, berperan dalam memudahkan siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mencatat dan mengontrol kehadiran siswa, melakukan uji kompetensi, menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa, menciptakan disiplin di sekolah. Selain itu, bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, namun secara luas guru juga berperan sebagai administrator pendidikan yang tampil dan handal. Administrasi guru dalam peserta didik pembelajaran meliputi program pembelajaran, daftar hadir siswa, agenda pembelajaran, agenda guru, catatan kasus, dan bimbingan belajar siswa. Administrasi guru dalam evaluasi pembelajaran meliputi kisi-kisi evaluasi, validasi kisi-kisi soal lembaran penilaian daftar nilai. Sekian yang dapat saya analisis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.